rata-rata orang Makkah ini mewariskan sifat-sifat baik mereka, karakter-karakter baik mereka kepada anak keturunannya. Yang pertama melalui keteladanan, yang kedua melalui penanaman nilai, yang ketiga sebagai kebanggaan bagi suku dan kabilahnya. Maka masing-masing kabilah itu seakan-akan memiliki sifat-sifat unggulannya masing-masing. Karena itu seakan-akan value yang kemudian diwariskan di dalam kabilah mereka. Jadi yang pertama mulai keteladanan. Memang salah satu pendidikan yang simpel ya pada saat itu adalah melalui keteladanan. Apa yang kemudian ditunjukkan oleh orang tua itulah yang ditiru oleh anak-anaknya. Makanya saya dulu sering mengatakan kenapa dulu kalau nikah itu tidak perlu konsep ta'aruf seperti yang kita kenal sekarang. Ya, kalau kamu nikah sama Aisyah, kamu nggak perlu repot-repot ta'arufan sama Aisyah. Lihat bapaknya Aisyah, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya Aisyah itu kayak bapaknya, gitu ya. Kemudian lihat ketika mau menikah dengan Hafsah. Seperti apakah Hafsah? Ya seperti bapaknya. Bapaknya Hafsah namanya Umar bin Khattab. Ya sudah, seperti itu, gitu ya. Karena pada waktu itu pewarisan nilai dari ayah ke anak ini sangat kuat. Ya karena betul-betul ayah hadir di dalam keluarga menjadi suri teladan dan menjadi pemimpin bagi keluarganya yang ditiru dengan baik oleh seluruh anggota keluarganya. Ini melalui keteladanan. Yang kedua melalui penanaman. Ya, memang sikap-sikap utama itu ditanamkan oleh orang-orang Quraisy kepada anak-anaknya dengan berbagai cara. Misalnya Rasulullah pernah memberikan sinyalemen. Orang yang menggembala kambing maka hatinya akan lembut. Sementara orang yang menggembala unta, maka sikapnya akan keras. Nah, makanya Rasulullah dan Abu Bakar itu adalah produk dari keluarga yang ketika membesarkan anak-anaknya, salah satu tugas yang mereka berikan kepada anak-anak mereka adalah menggembala kambing. Jadi Abu Bakar, Rasulullah itu keluarga penggembala kambing ketika kecil. Sementara Sayyidina Umar bin Khattab itu penggembala unta. Jadi Sayyidina Umar itu penggembala unta. Jadi memang ini ditanamkan dengan metode-metode pendidikan tertentu. Di antaranya adalah tadi, memilihkan gembalaan. Keluarga Adi bin Ka'ab itu terkenal dengan kecerdikan, terkenal dengan sikap keras, kalau negosiasi itu tidak mudah patah ya. Jadi makanya keluarganya Sayyidina Umar, Bani Adi bin Ka'ab itu dikenal dengan sifarah. Ya, tugas mereka di tengah orang Quraisy adalah menjadi duta besar yang kalau merundingkan sesuatu mereka gigih, memiliki nilai tawar, ya, cerdas, itu keluarganya Sayyidina Umar. Dan kerasnya terhadap prinsip itu ditanamkan di antaranya tadi, ya, seperti disinyalkan oleh Rasulullah SAW dengan cara ketika kecil mengembalakan unta. Nah, sementara ya keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, keluarganya Nabi SAW itu terkenal dengan kedermawanan, kelembutan, kebaikan hati, kejujuran. Nah, itu dipupuk, ditanamkan salah satunya dengan pengembalaan kambing. Ya, sama dengan Bani Taim, keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, itu ya sama-sama menggembala kambing tapi penekannya berbeda. Bani Taim itu terkenal dengan tugas di tengah masyarakat Quraisy, tugas khazanah. Khazanah itu tugas ngurusi perbendaharaan kekayaan Baitullah dan suku Quraisy. Maka dari dulu keluarganya Abu Bakar As-Siddiq itu jabatannya di tengah suku Quraisy itu atau bendahara. Bendahara. Dari dulu itu keluarga bendahara ke atas itu pamannya ya. Pamannya Abu Bakar yang terkenal namanya Abdullah bin Jud'an itu juga dulu bendaharanya Quraisy gitu ya. Itu ngurusin duit itu memang ahli. Jadi kalau Rasulullah gembala kambing itu yang ngelus-elus kambingnya, ngasih makan, minum. Kalau Abu Bakar ya sama-sama gembala kambing, tapi ngitung ya berat badannya ketika berangkat berapa, berat badannya ketika pulang berapa, ya berapa jumlah rumput yang diperlukan untuk dikonsumsi, berapa jumlah air yang harus diberikan. Itu modalnya Abu Bakar ngitung-ngitung kayak begitu. Itu beda gitu ya. Jadi itu penanaman melalui pendidikan yang khas dari keluarga masing-masing. Yang berikutnya adalah melalui kebanggaan. Ya tadi, jadi setiap kabilah itu memiliki sifat-sifat kebanggaan mereka. Kalau kalian tanya orang jujur, itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau kalian tanya orang yang pinter ngelola aset, ngelola berbagai macam hasanah, yaitu keluarga Bani Taim. Kalau kalian tanya orang yang kalau debat pasti menang dan prinsipnya kuat, keras, yaitu Bani Adi bin Ka'ab, ya, sukunya Umar bin Khattab. Kalau kalian nyari orang yang berani di medan perang, ya, selain Bani Hashim, Bani Muthalib, itu juga adalah Bani Makhzum, sukunya Khalid, ya.
sukunya Abu Jahal itu, Bani Makhzum itu memang pinter perang. Kalau kalian nyari orang yang pinter dagang, pinter berniaga, itu Bani Umayyah gitu ya. Dari dulu itu kayak khas gitu ya, masing-masing keluarga memiliki karakter yang sangat kuat di bidang mereka masing-masing. Jadi ini menjadi pride, menjadi kebanggaan yang diwariskan turun-temurun. Kayak kalau di Jogokarian ada satu kabilah namanya Bani Ahmad Rejo. Mbah Ahmad Rejo itu kira-kira 3 generasi yang lalu gitu ya, wafat sekitar tahun 80-an. Nah, sampai sekarang cucu-cucu Mbah Ahmad Rejo itu dulu seorang kaum atau seorang pemuka agama penghulu gitu. Maka sekarang itu jadi kebanggaan Bani Ahmad Rejo. Turunannya Mbah Ahmad Rejo kok nggak bisa ngaji, malu-maluin. Nah, itu kan jadi pride gitu ya. Makanya turunannya Mbah Ahmad Rejo kok nggak bisa ngaji, malu-maluin gitu ya. Itu menjadi satu pride di tengah satu kabilah keturunan. Itu yang mereka bangun di tengah masyarakat Quraisy. Jadi memang orang-orang Quraisy ini memiliki kekhasan ya, pewarisan nilainya sangat kuat dari generasi ke generasi. Nah, saya kira itu menjadi faktor penting bagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq itu dibesarkan dan dididik di tengah keluarganya. Jadi memang ini ada hal yang patut kita pelajari ya dari suku Quraisy dalam melestarikan value atau nilai-nilai yang mereka unggulkan, mereka banggakan di tengah keluarganya. Jadi bagi suku Quraisy mereka tidak harus unggul di berbagai bidang. Tidak harus memaksakan diri dan keturunannya itu hebat dalam segala hal. Enggak, cukup dalam beberapa hal atau satu hal fokus menonjol itu sudah cukup bagi mereka. Itu yang menjadi hal yang menarik dari suku Quraisy. Demikian, Dok.